Coba yoga. Endol, tekendol, kendol. Oh my god, 97% endorse. Aku kalau misal putus asa, sedih, apa yang kita lakukan? Makan. Ada nyebut kemanisan, di bawah nyebut keasinan. Itu kan sesuatu hal yang jauh banget komentar ini. Halo, sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Kembali lagi tentunya kita di Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan nih bersama Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Aldino Yoga. Kali ini kita bakalan berbicara nih masalah kuliner-kulineran. Nah, biasanya itu beliau ini terkenal dengan setiap konten kuliner ya selalu ada Endol, tekendol, kendol. Nah, apa itu endol tekendol kendol? Nanti bakal kita tanyain juga nih ke beliau, kenapa sih bisa dengan spontan nyebut endol tekendol kendol itu. Kayak asik banget gak sih kosakatanya diucapkan di mulut. Nah, kita akan membahas dengan beliau perjalanan beliau hingga menjadi hobi yang menjadi media sekarang. Nah, ini dia kita hadirkan. Kita harus manggil beliau dan ini harus kayak ini ritual manggil beliaunya. Nah, ini langsung muncul. Halo Kak Sandi, gimana kabarnya? Halo Mas Yoga. Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Baik dan kenyang. Wih, sudah makan culas. Karena gawiannya kan makan. Ini pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Kan Papa bahasa Inggris, bahasa Banjar kan Papa. Oke, berarti hanya Raja Ulun habis makan. Makan terus gawiannya kayak apa? Wah. Jangan apa ada yang dibawakan ke sini tadi. Oh, ibu jur pulang lah. Astagfirullah. Kak, ini Kak Sandi, sanak-sanak. Nah, beliau adalah admin dari media beliau yaitu Banjar Nyaman. Nah, yang sering nonton Banjar Nyaman, nih orang di balik layarnya. Kita buka di sini ternyata. Jadi beliau ini jarang muncul juga di kamera, tapi kita hadirkan langsung. Nah, terkait dengan tadi Kak, masalah endol tekendol kendol. Apa itu? Dan kenapa bisa endol tekendol tekendol? Kada milih yang lain coba. Maunya tuh indut tak indut kindut. Indut tekendut kindut. Iya, tapi adanya endol tak endol kendol itu sebenarnya yang milihin itu adalah followers. Jadi followers, Kak ini ada makanan yang endol tak endol kendol. Bagusnya kata-katanya aku minta dong gitu. Alhamdulillah aku lupa namanya siapa, jadi nggak bayar royalti. Dan sampai sekarang kepake banget. Ya. Jadi ciri khas. Jadi ciri khas. Dan itu sebenarnya kepake gara-gara kita bingung kalau misalnya nge-review mau bilang makanan ini enak atau enggak. Jadi itu kayak bagi yang tahu itu adalah sebenarnya kata yang tersembunyi. Jadi kita kalau endol tak endol kendol itu artinya tuh enak gitu. Oke. Tidak semua video makanan ada kata endol tak endol kendol ya. Jadi ada yang pusing Kak, kenapa nggak ada endol tak endol kendolnya? Oke, berarti ada tandanya. Tandanya sebenarnya. Tapi alhamdulillah 98%, hampir 100% tuh enak-enak semua yang datang ke kita. Endol tekendol kendol. Yes. Endol tak endol kendol. Wah, lagi. Ini mahal. Ini mahal. Kayak apa Kak? Endol tak endol kendol. Lah. Itu mahal tadi bahas tadi voice over Sidin tuh luar biasa. Kada mahal. Terus hampir semua video ada. Tapi hanya Sidin yang bisa. Nah, Ulun aja kan bisa. Mana coba yoga. Endol tekendol kendol. Wah, bisa. Lalu aja. Wah, Ulun bisa. Ulun kawakan aja di voice overnya. Boleh banget. Karena kan aku gak ada muncul. Wah. Jadi ganti yoga di balik Wah. Banjar Nyaman. Mantap. Ini Pak Kakak Ulun pasti senang banget nih melihat nih kan. Oke, Kak, ini Ulun anak Betakun non Pia. Masalah Banjar Nyaman. Nah, Banjar Nyaman ini kenapa sih Kak, bisa ceritain awal mulanya lahir dan misinya untuk apa dan bagaimana? Kenapa? Wait. Ceritanya dalam ya. Oh, dalam. Oke. Jadi Banjar Nyaman itu lahir dari sebuah keputusasaan. Apa yang mesti aku kerjakan lagi gitu. Jadi ada suatu hal yang aku bingung. Ini habis itu kemana pulang lah. Terus di sini kan misal muncrat kelihatan lah di. Kada. Nah, tadi muncrat. Oke. Oh, kada kelihatan lah. Oke. Tapi di dalam nih ceritanya nih. Ya, jadi kayak aku bingung hendak ngapain lagi. Terus aku kalau misal putus asa, sedih, apa yang kita lakukan?
makan. Oke. Ya makan, habis aku makan. Kemudian dari makanan yang aku makan itu naik aku berkilo-kilo gitu kan. Sebelum sekarang total aku naik 40 kilo ya dari Banjarnyaman. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi aku pikir makanan yang aku pesan di online itu kayaknya mesti direview dah gitu. Atau aku tempat-tempat makan aku mesti review dah, biar mungkin jadi peluang atau gimana gitu. Jadi setelah aku bikin reviewnya, selang 7 hari aku bikin videonya, itu langsung FYP di TikTok. 7 hari doang. Di TikTok. Awalnya di TikTok karena TikTok itu waktu foodies atau kuliner tuh jarang ketika aku masuk pertama kali di per TikTokan ini gitu. Jadi pas FYP lanjut sekarang gitu. Jadi mata pencaharian utama dan tidak lagi sedih atau tidak ada tujuan yang depresi tadi. Ternyata yang sedih itu karena nggak punya duit kayaknya ya. Jadi pas endorse ada duit, bahagia kembali. Dan dapat makan. Ya. Yes ya. Endol itu perjalanannya kalah, tapi lebih alasannya lagi kenapa sih sampai bisa mungkin memilih namanya Banjarnyaman. Jadi itu adalah alasan personal gitu ya. Kenapa namanya Banjarnyaman? Karena sebelumnya aku punya akun juga. Akun sosmednya lumayan lah banyak followersnya. Dan itu yang follow kan orang-orang Indonesia. Jadi kenapa Banjarnyaman? Aku berharap jangan ada orang selain orang Banjar yang follow aku. Makanya di awal-awal tuh sebenarnya Banjar Banar. Kalau sekarang tuh kayak kosakata Banjar tuh kayak selipan-selipan. Kalau dulu tuh kayak 30%, di awal-awal Banjarnyaman tuh Banjar Banar bahasanya. Ya malah mungkin 50%. Karena berharap jangan ada yang follow selain orang Banjar atau yang tinggal di Banjarmasin, Banjar Baru. Makanya namanya pun mesti Banjarnyaman. Ini khusus untuk orang Banjar. Di luar orang Banjar jangan follow. Gitu. Kelas. Tapi yang Pian ada cerita nih pernah dulu yang Pian orang Rusia, orang Jerman tapi orang Banjar tuh kayak gimana maksudnya? Yang ngefollow juga melihat akun Pian. Mana ada? Gak ada cerita itu. Orang Banjar yang itu. Enggak, jadi seiring waktu itu namanya strategi ya. Nah, itu. Itu strategi persosmedan. Kita tuh ada kenal dengan istilah niche gitu, niche, NICHE gitu. Jadi akun sosmed kita tuh tujuannya kemana sih? Terus aku milih kayak untuk orang-orang yang suka traveling, atau orang-orang yang menengah. Biasa orang suka traveling atau suka jalan-jalan tuh kan duitnya ada. Sehingga harapannya aku tuh bisa ngambil banyak review restoran atau kafe-kafe terkenal, ibaratnya kafe-kafe hits Banjarmasin. Ya, jadi sering tuh aku tuh kayak kemarin aku 3,5 bulan tuh di luar negeri tuh, bener-bener tuh. Di mana tuh Kak? 8 negara tuh kemarin. 8. Ya biasa sih, pokoknya Georgia, Turki, Thailand, pasti Vietnam. Kemana lagi ya? USA belum pernah, belum semampu itu duitnya. Aduh. Belakang bandara Belanda. Ya Belanda. Ya, jadi intinya jadi orang-orang suka traveling tuh nge-follow Banjarnyaman. Itu aja sih. Jadi itu strategi marketing. Strategi untuk menarik orang-orang berduit yang nge-follow. Followersnya banyak sudah. Enggak, biasa aja dikit, banyakannya teman-teman yang lain. Serius. Aku kalau misalnya merendah itu emang benar-benar fakta. Tapi fakta juga kalau bisa tiba-tiba aku sombong. Iya, jadi itu emang apa adanya. Kita tunggu momen Sidin sombong. Let's go. Tadi sebenarnya kalau ketika sebulan tuh sombong. Iya, sombong ya? tapi tipis banget. Tipis sombongnya ya? masih tipis. Iya sih, banyak juga orang yang bisa melakukannya ya. Wah. Tapi Banjarnyaman sendiri kan, selain itu tadi artinya adalah yang untuk Jarpian tadi, Banjarnyaman ini udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun coy. 3 tahun? Iya. Awalnya timbangan Pian berapa? Sebelum awalnya itu 83, sekarang 113. Gara-gara Banjarnyaman? Hidup Banjarnyaman. Hidup Banjarnyaman. 40 bukan? 7. Iya 40. 30 ya? 30. 30. 30. Luar biasa Banjarnyaman. Tapi Kak, ulun penasaran. 30, 40. Dan 83 jadi 113. 30? Oh iya, oke. 30 loh. Sidin maulah kita berpikir Ada seruangan. OC Am. Iya Am.
Sini malah kita berpikir. Oke, lanjut, jangan memikirkan, teman-teman gak usah dipikirkan berat badan saya ya. Oke, lanjut. Ini Pian, ini lu penasaran. Pian kan 3 tahun bersama Banjar Nyaman. Terus sebelum bersama Banjar Nyaman apa nih Pian? Yang Pian Oke. lakukan? Sosial media juga, jadi memang perkontenan, tapi yang jadi utamanya adalah diet and healthy lifestyle. Oh my god. Oh my god, berbanding Why? terbalik dengan yang Pian gawi sekarang. Betul benar. Makanya akhirnya Betul benar. Iya, betul benar. Makanya sekarang kita berpisah. Berpisah, aku tak mampu lagi mengelola 2 akun yang sangat berbeda itu ya. Ya, ditambah lagi dengan berat badanku tidak cocok untuk mengelola akun diet ya. Oke, seharusnya kada terbalik kada si Pian nih. Kenapa tuh? Banjar Nyaman dulu baru yang ke diet itu. Mungkin Banjar Nyaman akan kita tinggalkan ya. Kita diet lagi. Enggak, auzubillah min dzalik. Banyak memberikan rezeki Di Banjar sini? Nyaman. Oh. Bahkan aku datang ke sini gara-gara Banjar Nyaman kan. Iya. Luar biasa Banjar. Sebelum Banjar Nyaman siapa gue? Wah. Gue siapa? Unda siapa? Lanjut. Tapi ampun, di Banjar Nyaman lebih enjoy mana dengan yang sebelum media sebelumnya? Lebih enjoy Banjar Nyaman Why? karena tidak ada pengendalian diri. Oh iya ya, diet agak kejam sih. Iya benar. Diet agak kejam sih. Kalau Banjar Nyaman ya tiba-tiba aja, wih ada yang gurih-gurih, ada yang manis-manis. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, seru lah Banjar Nyaman ternyata bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat Banjar yang ada di sekitarku. Kalau dulu kan bikin akun sosial media tapi siapa yang tahu aku ini siapa gitu. Oke. Kayak sekarang tuh kayak bisa bersumbangsi, ikut dalam perekonomian masyarakat, bisa langsung terjun. Oke, biasanya lebih banyak di endorse atau mereview? Tebak. Kalau Ulun kayaknya lebih banyak mereview deh. Oh my god. 97% endorse. Endorse? Astagfirullahaladzim. Ini sombongnya agak sedikit tebal ya. Itu bukan sombong, itu lebih fakta. Maruk. Astagfirullah, itu 97%. Makanya sekarang supaya aku ada yang review free-nya, aku punya tim sekarang. Wow. Karena kayak apa ya, capek gitu kan, mungkin bawaan berat badan, melangkah berat. Jadi aku punya tim yang khusus nge-review yang gratis, misalnya kayak makanan-makanan legend atau kain ini yang berjualan tapi kada bisa bola sosmed. Itu. Jadi aku punya tim sekarang baru aja. Nah, ini yang anak Ulun tanyakan. Apa itu? Ulun tadi bingung, Yeah. Banjar Nyaman ini Pian seorangan kah atau ada tim? Dan ternyata ada tim je Pian. Tapi kalau boleh tahu ada berapa tim dan peletakannya bagaimana? Ya, jadi sebenarnya di awal sendiri aja. Ngapain banyak-banyak orang gitu kan, duit pemasukan nggak ada. Iya. Minum deh. Boleh. Kita minum dulu. Habis makan lontong tadi. Nyaman yang sudah makan. Lu kayak ASMR ya. Iya, ada suara. Coba Pian minum. Coba Pian minum. Kan ada langsung Pian taguk semuaan Oh ya, lo. sudah. Diisi aja sama sound effect nanti diedit ya. Iya, diisi. Tadi apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya biasanya kan Ulun mengira Pian ini sorangan. Oh iya. Nah. Iya, jadi awalnya emang sorangan. Yang pasti aku kan kada muncul nih, cuma suaranya aja. Yang pasti aku punya tim talent. Oke. Ya, tim talentku tuh biasanya yang visualnya bukan ganteng cantik ya, aku bilang sih netral justru. Oke. Kalau kegantengan atau kecantikan nanti takutnya produknya orang nggak fokus ke produknya. Oke. Iya, jadi aku punya tim itu dulu, kemudian videografer yang pasti, kemudian lanjut ke videografer. Oh. Karena aku keuyuhan, memvideo, karena edit aku seorang, kan edit susah kalau dikasih ke orang. Oh. Jiwanya kita itu kan ada di edit sama dubbingnya. Kalau kamera sih menurutku video masih bisa bekalah dikit lah kalau misal kada persis sama kayak kita. Oke. Ya, jadi sekarang tim aku itu ada tim yang khusus bahas makanan di luar, 2 orang. Kemudian talent aku tuh kayak ada 5 ganti-ganti. Iya. Tapi mereka ganti-ganti. Banjarmasin ada, Banjarbaru ada. Kalau nggak bisa seikunga, yang seikunga kawa, yang seikungnya gitu. Oke. Kita masih kurang nih tim talent nih. Oh ya, perlu buat videografer.
Yoga ya. Ulun kau aja jadi talent kan. Karena talent. ini jujur ulun semangat banget sanak-sanak kayak karena Jesidin tadi kita mencari talent di Banjarnyaman itu kada mesti harus ganteng, harus cantik, netral. Ulun merasa kayak kada ganteng benar. Kayaknya kawa deh. Tapi yoga udah terkenal. Nanti di yoga nanti yang dibahas yoga. Oh, ini temanku yoga. Oh, yoga tau lah gitu. Makanya ada juga yang ada kandidat gitu. Tapi dia hits banget kayak jangan juga yang terlalu hits gitu. Kada ulun kada hits benar. Mamaku aja tahu. Tetanggaku tahu, semua tahu sama yoga. Lain yoganya loh. Nah, Yoga Arizona. Itu lain. Oh, lain lah, lain. Bukan Arizona. Berarti ada tim pian total ada berapa? Yang menemani pian lah pasti. Kalau menemani biasanya kemana-mana tuh paling bertiga lah. Videografer. Karena ada videografer, wah ini aku seorang. Oh, Ya jadi akhirnya videografer itu sudah setengah tahun aku gak bersama Amat. oke. Jadi aku berhenti merekrut videografer lagi karena itu salah satu alasanku kenapa berat badanku semakin cepat naik. Karena kan ketika ada videografer aku cuma duduk makan. Tapi pas jadi videografer aku kesana kemari tuh. Wah, kiri kanan. Oh, ternyata aku harus bergerak gitu. Jadi, Oke. Jadi sekarang semuanya videografer, editor, dubber. Pian. Iya, gue. Terus yang 3 orangnya tadi? Itu menemani makan, Menemani makan. berbagi lemak. Oke, yang hendak minta ke Bang Awan Sidin makan kau aja hubungi Sidin. Bisa. Pian habis ini makan di mana? Habis nih ada tempatnya bagus banget sih, cafe estetik gitu. Iya. Tapi sudah penuh nih, ada 3 orang. Nanti ya. Oke, nanti. Oke, luar biasa gokil banget Sidin lah. Kada nyangka kita bisa ngobrol lawan ampunnya Banjarnyaman segokil ini, Sidin seterbuka ini. Wah. Terbuka gak gue deh? Belum. Oh, belum kah? Belum. Aku tuh kayak di rumah tuh kayak, "Woi Sandi jangan oversharing gitu. Biasa aja, santai aja, jangan terlalu." Tapi Kak, ini kita masuk lagi ke wilayah kuliner ya. Makanannya. Nah, ulun hendak betakun, seorang Kak Sandi itu senangnya lebih ke pedas, asin, asam, manis atau gurih? Manis dong. Manis. Makanya aku bilang lidahku itu lidah orang Banjar. Orang Wow. Banjar kan ketujuh pemanis, apa-apa dikecapi, nasi kuning dikecapi, lontong dikecapi, rawon dikecapi, semua dikecapi. Ikan bang? Iya sama. Ikan dikecapi kah? Iya. Tapi Ya. kan ada semua dikecapi yang Ada pizza dikecapi. Nah, itu aneh. Ada. Tak masuk logi. Tapi ada. Itu udah Banjar banget sih. Tapi kalau ke pedas sendiri kayak apa Bian? Pedas aku juga suka. Bisa. Bisa, aku berharap karena bisa. Jadi aku tuh kayak, kenapa aku bisa semua? Jadi aku Wah. bisa makan semua. Akhirnya aku kayak kada ada pantangan tuh kayak, oke aku bisa makan semuanya gitu. Oh, pedas apapun pian hajar aja Bisa. bisa. Berarti ulun ini kada kawa jadi foodies. Kada bisa pedas. Ulun kada tahan. Jangan sampai suka pedas. Kenapa? Kalau kada ikan makan benar. Naik selera makan, ikan bisa makan berbagai macam makanan di seluruh Indonesia yang banyak pedasnya. Lombok, Bali. Iya. Jadi Makassar. Kayaknya Kota Makassar yang membuat aku bisa pas aku jalan-jalan bisa makan pedas dan menikmati pedas. Makassar. Bagus aja tuh pilih-pilih tuh makanan tuh bagus. Kalau ada pilih hajar beratan ya kayak limang juga. Bungkas. Itu kursi ikan bisa kadang muat lagi kalau ikan bisa makan semuanya. Jadi loh Kak, ulun tuh kada tahan pedas, sedangkan my bini itu tahan banarinya makan yang pedas. Oh, wanita dan Seblak mania. Nah, dan inya memiliki kultur ini kan, inya bukan orang sini, Padang. Oh, yes. Padang. Bumbunya Bumbunya banget. pokoknya harus yang berasa, rempahnya kuat, apalagi sambal inya harus ada. Jadi kalau ulun makan non inya, sambal ulun ya ke inya. Jadi enggak ada tahan pedas. Bagus ikan menyenangkan bini kam. Kalau ikan bisa sambal, ikan kayak berabutan sambal. Karena itu bagus. Aku sangat mensupport orang yang bisa makan pedas. Wah. Tapi kalau tim Thailandku harus bisa makan pedas. Nah, iya karena kau jadi tim talent pian ulun sekalinya. Kan bisa jadi bagian make up. Oh, kenapa jadi make up? Ulun kada berbakat. Ya kadang-kadang. Kada ada potongan mau make up. Iya kalau Supir aja nah. ya bisa. Kadang kenapa? Nah. Kadang supir belain duduknya ada. Jangan kan.
Tapi selain hal yang manis Pian suka, kalau untuk masak makanan Banjar favorit ada nggak sih Kak? Justru paling senang tuh makanan Banjar. Soto Banjar, lontong, nasi kuning itu aduh, surga benar ada makanan Banjar. Tapi yang paling favorit masakan Banjar. Nasi kuning. Kenapa? Kenapa? Kasih tahu gak ya? Itu harus kasih tahu. ya suka lah manis karena lidahnya udah lidah Banjar Banar. Makanya kalau aku bilang sih aku kayak pokoknya lidah Banjar Banar, insya Allah kalau aku cocok tuh followers juga cocok. Oh. Menurut aku ya, walaupun semua lidah tuh beda-beda. Oke. Jadi macam-macam di komentar tuh rancak tuh kayak ini nyaman, ini kali nyaman, ini kemanisan, ini keasinan. Ada nyaman kemanisan di bawahnya keasinan. Itu sesuatu hal yang jauh banget komentar ini. Kenapa ada kemanisan? Cuma ini kemanisan, ini hambar. Itu kan oke. Iya, tipis ya. Iya. Ya, lidah tuh beda-beda. Oke, Kak, tadi Pian sudah ada nyambat nasi kuning. Nasi kuning. Lu anak Betakun. Untuk area Banjarmasin, nasi kuning yang the best. Kita Kan urutkan selera ya? Ya, selera versi Pian. Astagfirullahaladzim. Dari nomor tiga. Supaya ulun tahu, ulun juga suka nasi kuning kan itu. Tapi nasi kuning manis. Nomor 3, oke. Oke, nomor 3. Nomor 3 nasi kuning sahabat. Menurut aku ya, Di mana alamat itu? itu di daerah para pasar. Skip lama. Ya, skip lama Haryono MT. Itu pakai dendeng nasi kuningnya. Oke. Aduh banyak badar, nasi kuning cempaka nyaman juga. Aduh mohon maaf nih nomor 3 itu antara sahabat atau nasi kuning cempaka ya. Oke, Itu. siap antara dua Ya. ya. Nomor 2 nasi kuning Reza menurutku. Mama Reza. Dia punya cabang 3. Wih. Oh, saking enak tuh. Wow, promosi banget ya. Di Tambalangan. Persi deh. Iya, persi deh. Habis itu di muka terminal, habis itu di Pal 9-nya ada juga. Itu Mama Reza. Oke, catat ulun. Iya. Ketujuannya nasi kuning. Yang manis lah nih. Iya. Yang manis. Yang pertama nasi kuning Rahmat. Di Andalas dong. Oh, dia- bukan. Dulu di Andalas bukan. Dulu di Andalas habis itu pindah ke Kampung Melayu. Kampung Melayu. Oke, dulu yang seberang Andalas tuh kan? Andalas apa Andalas? Pokoknya itu sekarang di Kampung Melayu. Kampung- Dulu itu di Andalas. Ya, para hotel Andalas. Iya, Pak, seberangnya. Iya, seberangnya. Nah, itu. iyalah, iya. Terus Oke, kita keep itu. Itu nasi kuning versi Banjar nyaman yang Bukan versi Sandi. Oh, versi. Oke, itulah versi Kasandi. Ya, oke, versi Kasandi ada 3. Oke, nanti kita coba untuk nasi kuning karena itu sudah jadi budaya mana wadah kita, Kak. Iya, sarapan pagi makan nasi, Nah. jam 9 ngantuk guring. Iya. Iya. Bahkan nasi kuning ulun bisa 2 loh iwaknya biasanya. Oh iya, aku juga sih. Nyaman loh, kayak ayamnya Bintalo kayak itu di atas piring tuh. Yang penting jangan ayam habis itu haruan. Kenapa? Eh, Berkelahi. Itu katanya kayak feng shui. Jangan makanan darat, makanan laut dijadikan dalam satu piring. Oh. Aduh, anjir. Ayam Bintalo, itu cocok. Cocok karena ayam pasti Bintalo. Iya. Nah, tapi nih Kak, tantangan terbesar selama Pian di Banjar nyaman apa sejauh ini? Yang paling besar tantangannya? Tantangan terbesar adalah selain jarak yang aku mesti datang itu jauh banget. Oke. Itu bagiku tetap menguras tenaga. Meriga. Habis itu habis makan lontong pula. Astagfirullahaladzim. Iwak kedua. Ayam. Bintalo. Kada ayam aja. Tapi piring sebutingnya nasi kuning Hintalo. Ya. Oke. Udah kayak apa kada 100 kilo awak? Astagfirullah. Itu di mana Pian makan lontongnya di mana? Kasih tahu dong. Ah? Makannya di mana? Itu itu di baru aja sih, itu di daerah Es Parman di seberang di halaman Hotel Emir. Dia menjual nasi kuning, lontong, ketupat betumis, habis itu lupis, serabi, serabi, laksa, putu mayang lengkap di sana. Oh. Namanya Serabi Raffi. Oke, kita dapat pulang kita. Ya dapat harus lah. Pokoknya Banjar nyaman insya Allah nyaman-nyaman. Tadi kayaknya pertanyaannya bukan itu dah. Lain. Apa ya Tadi pertanyaannya tantangan terbesar. Oh, tantangan terbesar. Iya. Tantangan terbesarnya adalah
Nah iya, tarik napas saja dulu Pian. Oke. Tidak ada tantangan tantangan terbesar itu kalau ada haters itu. Habis itu menanggapi haters. Yang kedua, kalau kada nyaman sudah bisa. Kalau ketemu makanan yang kada nyaman sudah bisa menghadapinya. Jadi bukan jadi tantangan lagi. Haters tadi. Paling itu aja paling haters. Nah kayak apa cara Pian menghadapi itu kan tantangan juga itu jadinya. Cara menghadapinya adalah ternyata kita bermain dengan pikiran kita sendiri. Kalau sudah ada haters ya sudah biarkan saja. Wah. Makanya buat orang yang suka overthinking, jangan jadi orang terkenal ya. Wah, maksudnya jadi konten kreator tuh harus siap dengan segala macam manis dan pahit-pahitnya. Kan haters tuh adanya di pahitnya kan. Iya di pahitnya. Jadi kayak Raffi Ahmad aja kan banyak banget tuh Banyak. haters. Terus ditanya, kamu membaca gak komentar yang begitu betuyuk di komentar? iya. Jawabannya tidak pernah aku baca. Itu tips dari selebriti papan atas Indonesia. Iya luar biasa. Untuk tantangan terbesar beliau itu berarti Pian abaikan aja. Abaikan saja. Tapi- Dulu awal-awal sih masuk ke hati gitu kan. Tapi pernah boleh kan kasih spill Iya. haters yang bagaimana waktu itu menganui Pian? Eh, Ngomen kah atau ini ada mencet langsung atau gimana? di komentar sih kalau bencet langsung nggak pernah. Ngencet langsung Oh nggak komentar. pernah. Komentar aja sih. Dan komentarnya pun menggunakan akun yang lain juga kan. Oke. Misalnya kayak Apa tuh kata-katanya kak? Misalnya kayak Misalnya misalnya kayak aduh aku bilang juga biasa banget sekarang ya, astagfirullah. Misalnya ini adalah video yang sama sekali tidak jelas mereview gitu, paling gitu aja. Video ini tidak ada gunanya, tidak ada gunanya gitu. padahal itu mereview makanan. Padahal kita media itu bukan detail. Oke. Nah itu yang mesti dibedakan. Media itu sebenarnya lebih netral. Kalau ibaratnya yang tukang review itu memang harus detail, tekstur, rasa, segala macam. Bahkan ada berapa bintang dari misal 8/10 ada nilainya. Kalau kita kan enggak, kita tuh kayak lebih ke media ngasih tahu aja ini ada makanan ini di sini gitu. Tempat-tempatnya. Paling secara personal itu aja sih, endol tak endol atau enggak. Oke. Berarti kalau anak tahu buka IG Banjar Nyaman, kalau endol tek kendol berarti harus datangi. Iya, jadi paham. Astagfirullahaladzim. Masa kita tuh menyambat kada nyaman loh makanan, kan kada mungkin loh. Kada mungkin. Kayak oh my god, itu nggak mungkin menyambat makan orang di Banjar. Iya, bujur-bujur. Kalau bertawaki orang benar aja. Aduh, tapi Pian nih sebagai konten kreator juga loh, Jar Pian. Ya, itu bang konten kreator. Konten kreator mau video juga, mau edit juga Jar Pian karena jiwanya di sana, voice over juga. Menurut pandangan Pian Kak Sandi, selama ini 5-10 tahun terakhir kayak apa tuh per konten kreatoran di kota Banjarmasin? Oke, aku selalu bilang aku beruntung masuk di awal-awal, terutama di bagian kuliner ya, media yang kuliner. Karena sekarang Gen Z itu makin keren, makin wow, makin dahsyat rekaman mereka, video-video mereka. Menurutku kalau bisa aku datang sekarang di antara mereka Gen Z ini, kayaknya aku akan tenggelam oleh kreativitas mereka. Jadi menurut aku sekarang tuh dahsyat banget, mereka semakin lama semakin keren, semakin bervariasi, semakin hebat, yang itu benar-benar mengungguli orang-orang milenial kayak saya yang biasanya tuh otaknya sudah tidak terlalu kencang untuk menyesuaikan dengan perkembangan culture di Banjar. Jadi sekarang makin keren, semua orang bisa bikin konten sekarang. Iya. Dipermudah dengan aplikasi yang sangat bertebaran sekali ya kan? Bertebaran, semua orang. Tinggal kita bijak dalam menggunakannya, apakah itu akan meruntuhkan rezeki orang atau memperburuk orang. Jangan sampai gitu, jangan sampai merugikan orang lain apa yang kita bikin kontennya. Wow. Iya. Luar biasa. Tapi Pian minder kada sih sejauh ini? Enggak sih. Seorang milenial yang berada di generasi Z sekarang? Tidak, karena jadi akhirnya timku itu semuanya Gen Z. Ya. Aku tidak bisa berkompetisi, tapi aku bisa bermain bersama mereka. Oke. Jadi semuanya Gen Z, tim aku Gen Z semuanya. Gen Z semua. Brainstorm kalau misalnya
ada sharing-sharing, aku biasanya suka sama teman-teman Gen Z gitu. Jadi belajar dari mereka. Belajar dari mereka. Ya kekurangan mereka cuma mereka baru hidup ya. Uh-uh. Jadi kekawanan buahnya itu kan masih orang-orang yang merintis. Kelebihan aku karena aku nih agak senior, jadi kekawanan itu banyak yang berhasil. Jadi kebanyakan kalau endorse atau kerjasama itu banyak dari kalangan umuranku, itu aja sih. Oh, Iya iya. kan, banyak yang banyak usaha gitu. Oke, Kak, tapi Pian tadi dia nyambet endorse. Nah, kalau endorse biasanya itu tuh Pian gimana tuh teknis manggil Piannya? Maksudnya ada khusus, ada perjanjian atau gimana kayak apa? Iya, betul. Jadi di biodata aku tuh ada link buat diklik untuk kerjasama endorse. Jadi mereka tinggal klik dan langsung kehubung ke WhatsApp. Aku kasih red card, tinggal mereka tertarik atau enggak. Kalau misalnya aku sangat tertarik, aku akan bilang gak usah bayar. Aku datang aja gratis. Kalau Pian yang tertarik, wih. Itu aku, oke, bagus banget nih, gitu. Tapi ternyata beberapa kali kejadian ketika aku balas saking tertariknya, mereka tidak menjawab. Kayak, oke, gak usah bayar, urut langsung aja ke sana. Kadang menjawab, kadang dijadikannya, maukah kada gitu. Padahal sudah dikasih gratis. Itu malah banyak gitu. Akhirnya aku lebih banyak kasih red card, pilih yang mana, oke pilih paket B katanya. Pas kayak itu membalas. Balas, kenapa yuk? Karena curiga kayak lah. Iya loh. Iya. Bisa curiga. Terkadang lah orang baik tuh dicurigai juga. Padahal sudah gratis lah. Iya sudah. Piannya excited, Pian anak datang nih. Terlalu excited sampai membuat mereka tidak nyaman mungkin ya. Wah ini berbahaya seperti orangnya. Berbahaya. Apa kira-kira tujuannya gitu kan? Nah, gitu. itu padahal sudah dikasih gratis. Tapi berarti kalau sudah misalnya nih orang memilih paket A, sudah Pian berangkat itu dengan kapasitas yang sesuai yang di paket A itu. Betul, kemudian mereka akan bertanya berapa orang yang datang katanya, selalu seperti itu. Padahal kalau kita udah endorse tuh kan kalian tuh klien, kita itu adalah penyedia jasa. Jadi kalian fokus saja kepada makanan apa yang mau direview. Bahkan sebanyak apapun sebenarnya kita oke saja, tapi saran memang jangan banyak-banyak supaya orang tidak hilang konsentrasi, fokus mana makanan yang bisa nyantol di kepala orang. Karena kalau kebanyakan makanan dalam satu video, tuh orang bisa kadang masuk. Jadi pas nonton video, jadi ini promosi apalah banyak kan yang promosikan. Gitu. Oke. Tapi kan Kak, biasanya dalam satu rumah makan tuh menunya banyak. Betul. Nah itu kayak Pak. Iya. Tapi pasti ada menu andalan Bang. Betul. Jadi kita ambil, kita akan bilang garam apa disajikan, tapi ada yang kita highlight yang ibaratnya dia menempati 7 detik dari video kita. Kalau misalnya yang ada andalan paling 0,8 detik. Ya, tato gitu. Terganti-ganti sudah. Oke, luar biasa. Ngobrolin beliau ini sampai kada kerasa loh, kita sudah masuk segmen KKN. Tahu kada KKN Bian? Komentar. Rupanya Pian ini sudah nonton podcast di mana lah sampai tahu ini Kata netizen. Iya, betul. Apa tuh? Komentar kata netizen. Wah, hebat. Gak tahu loh. Gak tahu loh, tapi tahu. Tapi kemarin aku ada sih masang story-nya. Oke, kebanyakan itu narasumber kita kada ada yang ngehnya loh lawan KKN. Apa kira KKN? Tapi si Din aja nih satu-satunya komentar kata netizen. Wow, harus dapat pelakat nih gue. Oke, kita masuk segmen komentar kata netizen. Oke nih Kak. Jadi di sini Kak kita kemarin ada buka di platform media sosial TPRI. Waduh, haters gak sih? Wah. Iya. Kita ada buka terus yang mau nanya-nanya nih sama Banjar Nyaman langsung aja kita pilih, tapi kita pilih juga sih Kak komentar-komentarnya itu nih ada 3 penanya yang kita pilih. 3 penanya yang akan dapat 200.000 dari yoga ya. Wah, dapat 200.000 dari produser Ulun. Astagfirullah timbulnya tekang. Nah, lanjut. aduh nah. Ini nama Instagramnya Pailah. Halo Pailah. Nah ini selama jadi konten kreator kuliner pernah keracunan makanan nggak? Wow, that's good. Selama question. 3 tahun ini pernah? Tidak pernah, alhamdulillah. Itu selalu kebayang sih kayak. Itu yang menghantui Pian mana lah? Nah, aku tuh bersyukur ya. Banjar Nyaman itu rata-rata yang kita review itu adalah tipe makanan yang sudah terjamin rata-rata, yang usianya udah lama gitu. Mungkin kita terselamatkan dari needs itu kali ya. Jadi sejauh ini kada pernah. Kada pernah. Semoga jangan. Semoga jangan. Yang kada nyaman pernah.
kan gitu. Oh, yang maksudnya kada sesuai ya. Kada sesuai ya. Oke, tapi kalau untuk keracunan kada. Kada pernah. Oh. Alhamdulillah menjalik. Itu tadi Pailah terjawab. Nah, Mungkin kalau misalnya terlihat agak sedikit beracun, aku kasih ke teman talent aku. Kamu yang makan. tolong talentnya Kak Sandi yang lagi nonton, tolong nih hati-hati. Nah, kalau tiba-tiba Kak Sandi mengunjuki makanan, hati-hati tuh. Tolong talent 3 orang. Paling kepadasan buharnya, habis itu diare. Ya, pernah. Paling kepada Tapi itu kan bukan keracunan. Ya. Oke nih, selanjutnya ada lagi Kak, nama Instagramnya Nabela_NBL. Gimana ya Kak cara untuk jaga konsisten upload konten di tengah kesibukan yang lain? Nah, tapi by the way, sebelum Sidin jawab Sanak, tau lah, sebelum Sidin datang ke sini, Sidin ngedit dan upload video di Banjarnyaman. Nah, itu bagaimana menjaga itu? Pertama, kalau Banjarnyaman sudah karena deadline ya. Abang, kapan postingan saya, kapan video saya diposting? Itu yang membuat saya pertama konsisten, ada penagihnya, Tekanan. ada tekanan gitu ya. Tapi betul, yang berikutnya adalah walaupun gak punya tekanan, kunci utama yang paling mahal itu adalah konsisten. Oke. Konsisten itu kan ngeri banget ya. Pernah dijelaskan bahwa ada orang yang bisa jalan di atas air, itu hebat ya. Iya. Terus tapi ada ikan berenang lebih hebat lagi karena dia di dalam air. Iya. Konsisten itu lebih hebat daripada mereka berdua. Iya. Karena saking mengerikannya konsisten itu. Luar biasa. Tapi selama ini Piet sudah menjalankan konsisten itu dalam 3 tahun. Oh maaf, 10 tahun mungkin ya. 10 tahun? Iya, karena kan ada akun sebelumnya dan aku posting setiap hari juga. Oh iya, bener-bener akun diet. Akun diet. Iya, 10 tahun. Bayangkan 10 tahun Sidin konsisten di wilayah konten kreator. Iya. Gokil kada sih. Dan pertanyaan selanjutnya sudah terjawab ya, Nabela. Selanjutnya, nah ini sama kayak Ulun nih. Tadi kan kalau Ulun akunin nasi kuning. Ikam kalau yang nulis. Lain. Oh lain kan? Ini namanya Instagramnya, woi, Urang Kalsel, artinya Banjar Banar. Masya Allah. Urang Kalsel, rekomen 3 mie ayam di BJM dan BJB yang kendol bang. Ulun suka dengan penanya kita satu frekuensi Urang Kalsel, iya mie ayam. Ulun juga suka mie ayam. Nah, bahkan susah. di BJM dan BJB. Susah, banyak yang enak. Banjarmasin aja ya. BJB gin juga. Kenapa? Aku makan mie ayam lah pernah yuk di Banjarbaru nih. Karena di Banjarmasin banyak banget ada mie ayam yang nyaman. Oke, Banjarmasinnya dulu. Kan usah dari 3 lah yang tuh inget aja ya. Oh ya, kan usah dari 3 yang diingat. Oke. Mie ayam Surya tuh nyata. Ya, ulun suka. Iya. Mie ayam bambu kuning tuh banyak yang suka. Bambu kuning di mana, Kak? Tapi itu mie yamin ya. Mie ayam. Mie ayam ya. Oke. Itu lebih terkenal bakso sama yaminnya sih. Kemudian tadi di mana? Tadi Surya. Dari Surya. Mie ayam manunggal rasa. Oke. Tau lah. Ya, alamatnya di mana tuh? Supaya sanak-sanak yang lain tahu juga. Pokoknya carinya di Instagram manunggal rasa itu kayak jalan. Aduh, astagfirullahaladzim. Nama jalan nih. Pokoknya kalau ada HBI, ada di seberangnya tuh kayak belokan, itu jalan apa tuh? Masuk situ dah. Gatot Subroto. Gatot. Oh iya, lo bawa playoper. Iya, Gatot tapi pokoknya cari Bina Brata. Bina Brata. Iya, Bina Brata. Ya, oke. Bina Brata. Mie ayam berikutnya adalah kalau ada yang bisiki. Apa yuk? Urang Kalsel mah hadang mana nih pasti nontonnya. Aduh, dua aja dah. Dua aja. Walaupun banyak orang suka dengan mie ayam jangkung ya. Mie ayam jangkung tuh yang dulunya di Adiaksa. Dulu itu di Belitung, sekarang pindah di Adiaksa. Iya. Habis itu, bukan. Ya itu di Adiaksa, betul. Yang sebelum Muniska. Ya, sekitaran situ. Oke. Mie ayam jangkung. Nah, kalau itu tadi yang aku sebutkan, kalau tadi nasi kuning adalah berdasar rating pribadi.
Kali ini berdasarkan rating masyarakat. Oke. Yang ini berdasarkan rating masyarakat. Iya. Bok Banar, Kosandi, mie ayam ini. Itu nama-nama yang saya disebutkan. Oke, luar biasa. Nah, mana tadi orang Kalsel. Amunnya yang di BJB jar, yang endol Bang. BJB. BJB kayaknya kita mesti mengundang foodies yang base campnya Banjarbaru. Supaya dapat jawaban yang tepat. Nah, tuh orang Kalsel. Iya. Ngundang yang foodies Banjarbaru. Banjarbaru. Iya, cari aman sekali Anda. Karena kan tadi aku berdasarkan selera masyarakat ya. Wah, siap. Nasi kuning sudah, mie ayam sudah. Banyu putih yang nyaman. Banyak. Kan ada, lanjut. Ada? Hah? Beda merek kan beda rasa. Oh iya sih. Iya sih. Bisa berani. Tadi sudah mie ayam, nasi kuning. Ini mau coba lagi ke makanan yang mungkin ini banyak kita jumpai di mana-mana, lalapan. Oh my god. Lalapan. Ini beda-beda ya. Iya. Lalapan itu aku yang pertama lalapan Pak Haji di Stoyo, itu dia pakai sambal kacang. Kemudian lalapan kedua di Borobudur, Prambanan, sering ketukar. Prambanan di Sutoyo. Ya. Prambanan. Habis itu yang ketiga Sadulur di Parak Jembatan Oke. Parman. Tahu sedulur. Oke. Yang buat anak kos mahasiswa ganal bener nasinya banyak benar. Ayamnya gondol benar gitu buat anak kos. Sambalnya? Sambal lalapan yang cocok lah, Nah. yang segar, yang kadang tapi padas. Nah, itu lalapan. Tadi sudah nasi kuning, lalapan, sambal. Bakar-bakaran. Wow, habisnya apa lagi nih? Ya kalau bakaran macam-macam sih. Aku paling suka patin bakar, pondok patin bakar. Pondok patin bakar. Oke. Kemudian di Sari Patin, kemudian, banyak sih kalau bakaran sih, sambal acan Raja Banjar, habis itu bakaran via, Di mana bakaran pia tuh? di Belitung, Belitung. iya di Belitung. Dekat mana? Pokoknya di Betarus dari SMA 6, Oh, arah ke pasar. arah ke pasar tapi sebelumnya. Jumpa Square? Jumpa Square di mana tuh? KCM. Karena sampai sana. Kada sampai? Iya. Oke. Bakaran via namanya. Bakaran via. Nah, itu bakaran ada, nasi kuning ada, mie ayam ada. Habis itu tadi apa? Lalapan ada. Nah, lengkap dah. Ini kita langsung di podcastnya minta rekomendasi lawan Sidin. Luar biasa Sidin nih. Dan tentunya juga kita kada kerasa nih, Kak. Hah? Masa? Sampai ke penghujung acara dah. Astaga, kurang lama nih waktunya. Iya, makanya juga pada banyak yang hendak ditakuni lagi ke Sidin nih. Kayak itu masalah makanan dan masalah yang apa yuk rekomendasi Sidin. Tapi ulun ada sedikit challenge nih Gesan Pian. Apa tuh? Nah, tapi bukan. Bukan makan ya? Iya, bukan makan. Bukan makan. Ya. Challenge jadi ulun kayak ulun memberi pertanyaan, Pian harus jawab dengan cepat. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, harus jawab dengan cepat dan yakin. Sudah siap? Bisa diedit ya? Oke. Oke, yang pertama, kalau kada jadi food vlogger atau foodies, sekarang Pian jadi apa? Tetap sosial media, content creator. Content creator. Makanan pedas atau makanan asin? Kada ada manis loh. Anak pilih manis loh. Pedas. Oke. Karena kemarin hanya makan ayam geprek. Oke, satu lagi yang terakhir. Apa ayo? Yang terakhir adalah media diet atau kuliner. Ya kuliner lah. Langsung kuliner. Gampang banget pertanyaannya. Dikirain susah. Iya, segampang itu. Haters atau kada ada haters? Nggak mikirin sama sekali. Jadi terserah mau ada boleh, mau nggak ada juga nggak apa-apa. Waduh, luar biasa. Boleh Kak Sandi. Ada yang disampaikan mungkin ke teman-teman sanak Ruang Tunggu Podcast, kamera yang sebelah sini, mungkin tentang dunia perkontenan, dunia media, sama dunia kuliner nih, apa yang mau Kak Sandi sampaikan bebas. Intinya, aku mau bilang
Ini pertanyaan yang sering juga sama teman-teman. Biasanya Kak gimana sih caranya untuk tetap tetap bertahan di dunia konten kreator Oke. gitu. Ada yang tiba-tiba hilang, ada yang ketika dia pindah platform dia hilang. Oke. Jadi jawabannya aku bilang selalu belajar, jangan pernah bosan belajar. Belilah workshop-workshop online atau dimanapun, sering belajar, adaptif. Kemudian kalau misalnya ada kompetitor belajar, misalnya ada content creator yang lain, kita bisa bertanya, banyakin nanya, jangan banyakin ngasih tahu orang. Kalau menurut aku sih, ya kita serap ilmunya, jangan serap ilmu kita. Enggak. Kita serap ilmunya, jangan serap ilmu. enggak maksudnya rendah hati, banyak belajar dan adaptif. Terus Wah. adaptif. Ada lagi? Kemudian aku ingin mewariskan, enggak. Pesan-pesan kan? Lanjut. Pesan-pesannya ada lagi, Bian? Enggak ada, sudah. Wow, tapi berisi banget lah. Awakku kah? Seperti itu. Dan apa yang Pian sampaikan berisi juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa tentunya Sidin ini adalah seseorang yang memotivasi kita. Tentunya seperti Ulun yang masih anum, yang masih muda, yang masih apa aja Sidin mekar-mekarnya. Merekah. Itu pas benar dapat ilmu juga dari Sidin, karena Sidin juga dulu pernah jadi host, pernah jadi MC, terus jadi food vlogger, terus jadi konten kreator. Mah banyak banget yang sudah Pegawai bank pegawai bank pernah? 5 tahun. Pegawai bank. Bayangkan apapun suah digawi Sidin. Dukun. Suah juga. Kadang-kadang. Kalau amunnya dukun kan minta lihat akan benam. Oke, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak Sandi sudah berkenan datang di Ruang Tunggu Podcast. Seharusnya Kak Sandi tadi membawakan makanan ke sini. Bukannya kita ya harusnya dia. Oh iya. Iya. Harusnya kita yang diakan makanan buat Sidin. Ada minumnya alhamdulillah sudah. Nih recommended minumannya. Yes. Dari merek yang bermerek mana nih? Wow. Endol kendol. Kendol. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sanak Ruang Tunggu Podcast yang sudah hadir. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga channel YouTube TPRI Kalimantan Selatan. Tentunya kita bakalan hadir dengan mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat unik dan menarik dan menginspirasi kita juga. Jadi jangan lupa komen-komen siapa nih yang mau bakalan kita undang selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Ulun pria tampan berkumis tipis, Nanang Aldino Yoga pamit undur diri bersama Sandi Banjarnyaman. Pamit undur diri. Dadah.